Halo sahabat, kali ini saya akan membacakan buku yang berjudul 20 Pelajaran Hidup yang Berharga, karya Hal Urban, dari judul asli Life Greatest Lesson. Pada kesempatan ini saya akan membacakan mulai dari pendahuluan. Saya menulis buku ini karena 4 alasan. 1. Karena kita tidak pernah terlalu muda atau terlalu tua untuk mempelajari kebijaksanaan hidup dan waktunya selalu tepat. Saya menjadi guru selama 35 tahun dan dapat dikatakan saya menikmati setiap menitnya. Saya mendapatkan saat-saat yang terbaik dari semua dunia yang saya masuki. Saya mengajar anak-anak di SMU negeri, orang dewasa di sebuah universitas yang dikelola Jesuit, dan sering menjadi pembicaraan bagi anak-anak di tingkat sekolah dasar dan menengah. Saya menemukan sejak lama bahwa tanpa memandang usia, manusia mempunyai keinginan keras untuk belajar. Kalau itu berarti memahami kehidupan lebih dalam dan menjalaninya lebih utuh. Surat-surat dan email yang saya terima dari anak-anak, remaja, dan orang dewasa hampir setiap hari menegaskan hal ini. St. Ignatius Loyola, salah seorang pendidik terbesar di dunia ini, pernah mengatakan bahwa kita hanya belajar apabila kita siap untuk belajar. Dalam kehidupan saya belum pernah mengalami masa seperti ini, di mana begitu banyak orang bukan saja membuka diri untuk belajar, tetapi juga menelaah kembali nilai-nilai dan prioritas kehidupan mereka. Setelah menikmati periode yang berkelanjutan dari kemajuan teknologi dan ekonomi yang luar biasa, dunia kita terguncang. Fenomena.com mengalami keruntuhan. Pasar modal dan dunia ekonomi menukik tajam. Peristiwa 11 September 2001 selain membuat kita berduka juga mengingatkan kita pada kerentanan kita, ditambah lagi dengan skandal Enron yang semakin membuat kita terenyak dan ciut hati. Sebagai orang yang telah bertahun-tahun belajar dan mengajar sejarah, saya tahu bahwa masa-masa yang berat pada akhirnya akan menampilkan yang terbaik dari diri kita. Ketika orang mulai bertanya mengenai apa yang benar-benar penting dalam kehidupan, mereka biasanya mendapatkan jawaban yang tepat. Saya benar-benar merasa senang dan terhormat karena buku ini bantu proses. Alasan yang kedua, karena di sekolah tidak diajarkan bagaimana kehidupan berjalan atau apa yang menjadi hakikat hidup. Sekolah-sekolah kita hampir secara keseluruhan melakukan tugasnya dengan baik, dari kelas 1 hingga sekolah tinggi. Mereka menawarkan bermacam-macam pelajaran yang menghasilkan peningkatan pengetahuan dan keahlian yang berharga. Kendati demikian, ada sesuatu yang hilang dari kurikulum yang diajarkan. Kita tidak mengajarkan siswa-siswa kita mengenai kehidupan itu sendiri, mengenai bagaimana kehidupan itu berjalan, atau mengenai hakikat kehidupan. Belum pernah ada kebutuhan yang lebih besar akan hal ini. Kita perlu beberapa wahana yang bukan sekedar seperti kata pepatah, School of Hard Knock, sekolah penggemblengan, untuk memperoleh perangkat yang tepat agar berhasil dalam kehidupan. Kita memerlukan bantuan dalam mengembangkan sikap dan keahlian yang diperlukan untuk membina suatu hubungan yang memuaskan, menetapkan dan mencapai sasaran pribadi, serta menikmati perasaan berharga dalam diri. Sebagai pendidik, saya merasakan kebutuhan seperti ini selama bertahun-tahun. Namun, harapan yang saya lontarkan ini tidak ditanggapi. Para administrator lebih mementingkan hasil tes dan anggaran. Membantu siswa-siswa kita untuk berkembang menjadi pribadi yang baik tampaknya bukan merupakan tanggung jawab sekolah.
Oleh karena itu, saya menulis buku ini untuk mengisi kekosongan tersebut, untuk menolong diri kita dan anak-anak kita memahami apa yang penting, seperti apakah karakter yang baik dan apa artinya menjadi sukses dalam kehidupan. Alasan yang ketiga, karena sebagian besar dari kita memerlukan bantuan untuk menemukan kebaikan dalam menjadi diri kita sendiri. Beberapa tahun yang lalu, sewaktu menghadiri suatu konferensi, saya mendengarkan seorang psikolog mengatakan bahwa saat seseorang mencapai umur 18 tahun, dia telah mengalami pukulan lebih dari 100.000 kali. Saya tidak tahu bagaimana dia mendapatkan angka itu. Tetapi angka tersebut tidak mengherankan. Sebenarnya, kita memang mengalami banyak sekali pukulan. Hal tersebut dimulai sejak usia dini dan datang dari berbagai sumber dan terus berlangsung hingga usia dewasa. Ditambah lagi dengan media massa yang setiap hari memberitakan hal-hal buruk mengenai dunia dan manusia. Hal-hal yang negatif terus dibenamkan dalam pikiran kita setiap harinya dan kita harus membayarnya. Semakin sering kita mendengarkan suatu hal, semakin besar kemungkinan kita akan mempercayainya. Bukan tujuan saya untuk meneliti mengapa hal tersebut terjadi, tetapi hanya untuk menunjukkan bahwa ini adalah salah satu kebenaran yang kurang menguntungkan tentang kehidupan. Saya menulis buku ini karena saya pikir kita memerlukan bantuan untuk memfokuskan diri pada sisi lain humanisme. Saya kebetulan percaya bahwa sebagian besar orang di dunia ini taat hukum, penuh cinta, penuh perhatian. Namun, mereka tidak mendapatkan publisitas atas hal-hal tersebut. Menjadi baik tidak laku dijadikan berita. Saya juga yakin bahwa sebagian besar dari kita kurang menjual diri. Kita mempunyai kualitas-kualitas baik yang tidak kita sadari. Sumber di dalam diri yang belum kita temukan dan memiliki kesempatan-kesempatan yang tidak pernah kita bayangkan. Saya harap buku ini memunculkan beberapa hal positif di dunia yang kelihatannya semakin berkutat dalam hal-hal yang negatif. Menemukan kebaikan dalam kehidupan dapat menjadi salah satu kebahagiaan terbesar. Alasan yang keempat, karena kebenaran kuno tidak pernah ketinggalan zaman, walaupun generasi telah berganti. Sekitar setahun sebelum saya menulis draft pertama buku ini, saya memberikan ceramah yang berjudul The Real Meaning of Success, arti kesuksesan yang sesungguhnya, kepada sekelompok mahasiswa. Saya mulai dengan menunjukkan beberapa pesan yang selalu disampaikan terus-menerus kepada kita. Saya ingin mereka mengetahui bahwa pesan yang saya sampaikan ini sungguh berlawanan. Maka, saya mulai dengan memberitahu mereka apa yang tidak saya miliki. Saya tidak mempunyai rahasia kesuksesan. Tidak ada formula ajaib untuk kebahagiaan yang utuh. Tidak ada teknik-teknik baru yang luar biasa untuk memperoleh the American Dream. Tidak ada cara yang cepat dan mudah menjadi kaya dan berkuasa, dan tidak ada cara yang unik untuk memperoleh segala sesuatu yang kita inginkan. Sebaliknya, pada hari itu saya berbicara mengenai nilai-nilai yang begitu dihargai dari masa ke masa, seperti respect, kindness, kebaikan hati, honesty, kejujuran, appreciation, penghargaan, desire, hasrat, hard work, kerja keras, komitmen, dan hanya menjadi orang yang baik. Butir yang ingin saya sampaikan itu tidak ada jalan pintas, tidak ada cara yang mudah, dan tidak ada metode baru untuk mencapai kesuksesan yang sesungguhnya. Semua itu harus diperjuangkan. Saya terkejut dan juga senang karena banyak di antara mereka yang selanjutnya tetap mendengarkan ceramah saya. Salah satu dari mereka berkata, "Anda tahu
yang Anda katakan sebetulnya sudah pernah saya dengar sebelumnya. Tetapi Anda merangkum semua ini sedemikian rupa sehingga menjadikannya lebih dapat dicerna. Anda memberikan cara pandang baru pada beberapa kebenaran kuno. Kemudian seorang anggota Dewan Pengajar berusia lanjut yang berdiri tidak jauh berkata, "Terima kasih. Kita semua perlu diingatkan kembali tentang apa yang sesungguhnya penting. Di sini ada anak muda yang baru mulai kuliah di perguruan tinggi, dan orang yang berusia lebih tua yang sedang mendekati tahun terakhir mengatakan kepada saya hal yang serupa. Sungguh saya menyukai kedua orang itu. Mereka menolong saya memutuskan bahwa saya harus menulis buku ini." Nah, mengenai ke-20 hal, kenapa harus 20? Tidak ada alasan khusus. Mungkin karena 30 terlalu banyak dan 19 kedengarannya kurang pas. 20 kebetulan saja merupakan angka bagus dan bulat yang pas dengan apa yang harus saya sampaikan. Saya tidak memaklumatkan bahwa hanya ada 20 hal yang perlu kita ketahui. Hanya saja jumlah tersebut merupakan beberapa dari yang paling berharga. Ada 20 hal yang saya harap saya ketahui pada usia yang lebih muda. Baru pada saat usia saya di akhir 30-an, saya menemukan bagaimana kehidupan berjalan. Mungkin ke-20 hal ini akan menolong orang-orang lain mencoba memahaminya. Sebenarnya, kita perlu melakukan lebih banyak daripada sekedar memahaminya. Mengetahui ke-20 hal tersebut adalah merupakan satu hal. Menerapkannya adalah sesuatu yang cukup berbeda. Sebagaimana dikatakan oleh pepatah Cina, saya mendengar dan saya lupa. Saya melihat dan saya ingat. Saya melakukan dan saya mengerti. Demikian pendahuluan dari alasan penulis menulis buku yang berjudul Life's Greatest Lesson atau 20 pelajaran hidup. Nantikan untuk materi yang berikutnya di bab 1 saya akan menyampaikan untuk part selanjutnya. Terima kasih.